Prof. Egy ini lagi di luar negeri. Dia lagi diindikasikan akut dan bukan indikasi, sudah ada bukti bahwa dia itu kena kanker usus menyebar. Nah, tinggal proses yang di luar negeri itu ya akan dilakukan dalam minggu ini, mungkin operasi besarnya untuk memotong ususnya. Lihat Bang Egy lagi terlentang, dia lagi masih aktif, ada ya per hari ini. Ya per hari ini ya, dan rencana besok ya apa lusa dia akan dioperasi di rumah sakit luar negeri tersebut. Desak Polda untuk segera menangkap Roy Suryo dan Rismon Sianipar serta lainnya. Masa ingin Roy Suryo CS ditersangkakan dan kemudian dilakukan penahanan karena Roy Suryo dinilai telah memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Di dalam konteks ini menurut Mas Roy ya mungkin Singapura gitu. Karena apa? Karena ya Pak Rismon itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu, karena dalam kasus Jessica dia gitu itu direkayasa nanti buktinya. Mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C. Nggak ada habisnya. Benar. Tangkap orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, untuk menonton video ini jangan disukit biar tidak gagal paham. Ini ada informasi terbaru dari orang-orang TPUA yang memberikan kabar tentang Egy Sujana. Sebelum kita bahas, kita tonton dulu videonya seperti apa, jangan disukit biar tidak gagal paham. Cekidot. Prof. Egy ini lagi di luar negeri. Dia lagi diindikasikan akut dan bukan indikasi, sudah ada bukti bahwa dia itu kena kanker usus menyebar. Nah, tinggal proses yang di luar negeri itu ya akan dilakukan dalam minggu ini, mungkin operasi besarnya untuk memotong ususnya. Mau lihat Bang Egy lagi terlentang, dia lagi masih aktif, ada ya per hari ini. Ya per hari ini ya, dan rencana besok ya apa lusa dia akan dioperasi di rumah sakit luar negeri tersebut. Minta doanya ya. Ya. Saya minta doanya supaya sembuh, supaya ini bisa cepat selesai. Ya, betul. Itu dioperasi, dipotong karena sudah indikasi kankernya cukup akut dan berat gitu loh ya. Sudah ya? Clear ya? Jadi itu salah satu contoh tadi waktu dia masih berbaring, dia masih mengucapkan salam dengan tangan mengangkat itu, intinya mohon doa kepada semuanya, semoga sembuh, semoga Allah memberikan yang terbaik karena ini penyakit kanker, enggak main-main penyakitnya. Dan kalau sudah setelah dievaluasi oleh rumah sakit dinyatakan sudah oke, nggak ada masalah, dia turun ke Jakarta, pasti dia menindaklanjuti klarifikasi. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang TPUA dalam video tersebut tentang kabar terbaru Egy Sujana. Jadi disampaikan bahwasanya Egy Sujana sudah ada bukti bahwa terkena penyakit akut dan kanker usus. Dan dikabarkan lagi oleh orang-orang TPUA dalam video tersebut tadi bahwasanya Egy Sujana itu bakal dioperasi dalam minggu ini, mau dipotong ususnya. Sampai-sampai ditunjukkan buktinya, Egy Sujana lagi di rumah sakit, lewat handphonenya ditunjukkan tadi, teman-teman sudah melihat. Jadi kurang lebih seperti itulah yang disampaikan oleh orang-orang TPUA ini dalam video tersebut terkait memberikan informasi tentang Egy Sujana. Ini video terbaru ya, kemarin kalau tidak salah saya itu video tersebut tadi. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya jadi ketika Bapak Jokowi awalnya itu membuat laporan di Polda Metro Jaya, ya orang-orang ini, orang-orang Egy Sujana itu katanya happy. Namun ketika dipanggil ya sakit, kita nggak tahu ya, karena sakit itu bisa datang kapan saja.
Terlepas itu Egy Sujana sakit benaran atau tidak saya kurang tahu secara pribadi, tapi yang jelas seperti yang disampaikan oleh orang-orang TPUA, sakit Egy Sujana ini sudah terbukti ya, penyakitnya akut kanker usus. Dalam minggu ini mau dioperasi. Egy Sujana sekarang lagi di luar negeri, ususnya mau dipotong, jadi kurang lebih seperti itu. Terlepas itu benar atau tidak saya pribadi kurang tahu, tapi kalau memang benar sakit ya saya doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala, biar nanti kalau dipanggil lagi oleh pihak kepolisian Egy Sujana bisa datang, bisa menghadiri ketika nanti dipanggil ya oleh kepolisian. Kemudian ini ada video lagi dari sejumlah massa dari AMI yang melakukan unjuk rasa mendesak Polda Metro Jaya untuk mengadili Roy Suryo, untuk menangkap Roy Suryo dan lain sebagainya. Kemudian di ujung video nanti ada video dari Ibu Irma Suryani yang menanggapi orang-orang yang menyarankan meminta ya ijazah Pak Jokowi itu diuji di lab forensik Singapura. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa. Mereka mendesak Polda untuk segera menangkap Roy Suryo dan Rismon Sianipar serta lainnya. Masa ingin Roy Suryo CS ditersangkakan dan kemudian dilakukan penahanan karena Roy Suryo dinilai telah memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Koordinator Presidium AMI Fauzan Ohorella menegaskan pihak-pihak yang menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu harus segera diproses secara hukum. Adapun desakan masa AMI ini merujuk pada hasil pemeriksaan Bareskrim Polri yang telah memastikan keaslian ijazah Jokowi. Oleh karena itu, Roy Suryo CS disebut Fauzan sebagai ahli fitnah. Selain tuduhan fitnah, Fauzan juga menyebut adanya unsur perbuatan melawan hukum lain yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Ia merujuk pada pelanggaran nomor 32 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Kasus ijazah yang dituding palsu oleh Roy Suryo CS dinilai sebagai kejahatan hukum sehingga kasus tersebut harus dituntaskan. Dalam aksinya di depan Polda Metro Jaya, kelompok milenial Maluku Indonesia ini membentangkan spanduk bertuliskan "Tangkap ahli fitnah Roy Suryo CS". Sebelumnya, aksi serupa juga telah dilakukan oleh massa AMI di Bareskrim Polri pada Kamis 15 Mei lalu. Aksi tersebut merupakan bentuk keresahan terhadap dugaan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang menyerang nama baik Presiden Joko Widodo. Ya, penasihat hukumnya mengatakan bahwa yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating. Betul, dan ya, siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Komentar Anda gimana, Mas? Bagus, ya memang harus. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Dalam konteks ini menurut Mas Roy ya mungkin Singapura. Gitu loh. Kenapa? Karena ya Pak Rismon itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu, karena dalam kasus Jessica dia gitu, itu direkayasa nanti buktinya. Menurut saya orang-orang ini pengkhianat bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bayangkan ya, negara Republik Indonesia yang dimerdekakan oleh rakyat Indonesia, pahlawan-pahlawan bangsa dengan darah, air mata, kehormatan, dan didirikan oleh sang founding father kita. Ini negara berdaulat loh, ya kan? Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum, nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di Republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C. Nggak ada habisnya. Benar. Tangkap orang ini. Tangkap orang ini, adili orang ini, penjarakan orang ini, pokoknya gitulah. Ini ngacau ini, bikin gaduh Republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut. Jadi di awal video tadi ada video sejumlah massa dari AMI yang melakukan unjuk rasa untuk mendesak Polda Metro Jaya ya untuk mengadili dan menangkap Roy Suryo. Dan di ujung video tadi ada video dari Ibu Irma Suryani yang menanggapi orang-orang yang menyarankan meminta ijazah Pak Jokowi itu diuji di lab forensik Singapura. Ya, itu kan kita tahu sama-sama bahwa Roy Suryo, Rismon Sianipar pernah menyarankan meminta bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu diuji di lab forensik Singapura, ya, yang netral menurut mereka. Jadi kurang lebih seperti itu, sehingga direspon dan ditanggapi oleh Ibu Irma Suryani.
Roy Suryo, Rismon Sianipar itu lebih percaya kepada negara luar, negara asing. Sedangkan sama negara sendiri mereka tidak percaya. Sehingga menyarankan, meminta ijazah Pak Jokowi diuji di lab forensik Singapura. Ngapain? Nggak nyambung, itu negara orang. Kita di Indonesia ini adalah punya hukum. Indonesia adalah negara berdaulat. Kalau untuk menguji ijazah, itu ada. Sudah diuji di lab forensik Bareskrim beberapa hari yang lalu ke belakang. Masalah misalnya kalian tidak percaya, ya terserah kalian. Jadi Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tipa dan kawan-kawannya sudah kepepet mereka. Minta bantuan Sultan Jogja gagal, minta bantuan perlindungan dari Komnas HAM gagal, minta perlindungan dari Presiden Prabowo gagal. Itu video Presiden Prabowo yang menanggapi soal ijazah itu udah pernah saya bahas kemarin di video sebelumnya, sehingga direspon oleh Rismon Sianipar, di mana Rismon Sianipar itu mengatakan bahwasanya kecewa terhadap statement yang dikeluarkan oleh Bapak Prabowo, sehingga dalam video tersebut dia sampai garuk-garuk kepala, semakin panik dan pusingnya Rismon Sianipar.